Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat Antepe Minggu 11 Oktober 2020. Shalom, puji Tuhan. Bersyukur hari ini Minggu 11 Oktober kita diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah daring maupun online. Mari kita terus bersabar dan bertekun dalam doa. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terus jaga dan waspada diri, serta bersama dengan memenuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan berhikmat. Pengkhotbah ibadah Minggu 11 Oktober 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Jarod Kristianto, GKJ Ndagen Palur. Minggu 18 Oktober 2020, Ibu Pendeta Endah Kristina, dosen STT Berea. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Minggu 18 Oktober 2020, keluarga Antepe Melotongan. Pelaksanaan Sabtu 17 Oktober 2020, pukul 15.00 jam 3 sore. Subtema memasuki tahun kelima, melanjutkan tahun lalu, diberkati untuk memberkati. Nek laudibus nek timore. Tak lapu oleh hujan, tak lekang oleh panas, tak sombong, lupa diri oleh pujian atau keberhasilan, tak berkecil hati oleh celaan atau kritikan atau tekanan. Rendah hati dan sukacita. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jarod Kristianto atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan, dan pelayanan ibadah hari ini. Persembahan, minggu, bulanan, ucapan syukur, dan lain-lain. Selama ibadah daring, persembahan dimasukkan ke dalam amplop, diserahkan ke majelis wilayah. Persembahan selama ibadah daring dilaporkan lewat grup Antepe. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Antepe yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dengan menyiapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal yang telah Kau berikan ya Bapa. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Semoga Kau yang hadir dalam tengah-tengah kami, Kau yang siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa mempraktekkan firman-Mu dan juga memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup hanya untuk-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdiri, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Kita mendengar bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk bersama-sama beribadah di sini. Mari kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyatukan hati, memuliakan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 18 dan juga KPK 371. Betim reng pangeran Wesiuman kacekapan Wabagas kasarasan Kulakan sambung Gusti Lan akhir asyaki Wit ing ayo ing seiro Sengs tutong raja Tolong diriakan lantaran kita ada Tumana tidak paman namun dan memaksaan Kulakan sambung Gusti lan asyaki wit ing ayo ing serino setutun raja hadir tunggulan di jemaat yang kudus biar kasih kurnianya menyegarkan hati dengan roh kudusnya Tuhan umatmu berkatilah baru hati kami oh Tuhan dunia Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu jemaat semua, kita tahu bahwa setiap kehadiran Tuhan itu memberikan kelegaan untuk kita, memberikan perasaan dekat dengan Tuhan, karena Dia adalah jawaban dari setiap hidup kita, karena Dia adalah penolong kita. Maka kita patut untuk bersyukur. Maka mari kita nyanyikan pujian syukur pertolongan-Mu. Berada dekatmu, jawaban
padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita patut bersyukur untuk setiap pertolongan dan juga berkat dari Tuhan. Tapi kita juga harus setia untuk menaati perintah untuk hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan ke-35 berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terkadang kita sadar bahwa seringkali kita belum bisa melakukan perintah dari Tuhan. Kita tahu bahwa kita masih berdosa. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa yang akan kita ucapkan bersama-sama. Allah Bapa, sumber kasih, Raja serta Kepala keluarga kami, kalau kami dan keluarga kami dapat menikmati hidup hingga saat ini, itu semua anugerah dan pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Engkau terus merawat, mengawasi hidup dan keluarga kami. Kami mohon ampun Tuhan, atas ketidakmampuan kami mengasihi Engkau dan sesama. Ampuni juga karena kami sering tidak mendengarkan Engkau dan sesama. Kami lebih sering mengasihi diri daripada mengasihi dan mendengarkan Tuhan dan sesama. Ampuni kami Tuhan, ajari kami senang mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Supaya aku didoa
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu jemaat, silakan bangkit berdiri. Nah, saudara, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil menjalani dan menikmati kehidupan baru seturut tatanan firman-Nya seperti tertulis dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu mengamini firman yang baru saja kita baca bersama-sama? Amin. Amin ya. Siap untuk melakukannya Bapak Ibu? Siap. Siap. Amin. Ya. Mari sekarang kita berbagi berkat, berbagi senyum, sapa dan shalom kepada saudara kita di kanan, kiri atau di sekitar kita, tapi tanpa bersalaman. Ya, mari kita saling berbagi berkat. Bapak Ibu, Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan terambil dari Mazmur 139 ayat 14. Mari kita baca bersama. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebagai iringan beredarnya kantong, mari kita pujikan pujian sak jeke aku nderek Gusti. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa Surgawi yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur serta terima kasih pada pagi hari ini, anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Semuanya itu karena anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan, dan semuanya itu karena berkat-Mu. Kami semua bisa beribadah meskipun harus lewat online ya Tuhan, di rumah kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk menghaturkan persembahan meskipun hanya kecil dari berkat apa yang Engkau limpahkan kepada kami. Biarlah senantiasa persembahan ini menjadikan nama-Mu dipuji dan kerajaan-Mu diperlebar, terlebih di Jemaat Antepe ini ya Bapa. Bapa, biarlah Engkau urapi dan Engkau kuduskan persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, persembahan pendewasaan, dan persembahan yang lainnya. Senantiasa Tuhan berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, senantiasa tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Jarod Kristianto. Senantiasa Tuhan buka hati dan pikiran kami masing-masing, apa yang menjadi firman kebenaran-Mu, biarlah senantiasa masuk hati pikiran kami, dan senantiasa menjadi pelita bagi kehidupan iman kami hari lepas hari. Tuhan, berkatilah dan urapi Bapak Pendeta Jarod Kristianto yang akan menghantarkan firman kebenaran-Mu. Senantiasa hanya daripada-Mu saja yang keluar dari mulut Bapak Pendeta Jarod Kristianto untuk menghantarkan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, apabila terselip dosa dan kesalahan di dalam kami menghaturkan persembahan, kiranya Tuhan mengampuni. Doa yang tidak sempurna ini Bapa, hanya kami panjatkan dalam putra-Mu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teristimewa saat ini Jemaat Antepe yang dicinta Tuhan. Luar biasa untuk hari ini tanggal 11 Oktober kita berjumpa melalui ibadah online. Sebenarnya saya sungguh menanti-nantikan hari ini Minggu tanggal 11 Oktober bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua, bisa menyapa dari dekat begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi oleh karena
harus ada kontrol dari gugus COVID, di mana gereja sementara juga harus didisiplinkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Maka biarlah itu berjalan dan kita berjumpa melalui ibadah dan khotbah online. Puji Tuhan, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Maka dengan hati yang penuh sukacita pula mari kita semua akan menyambut firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Supaya kita semakin diperkuat, kita semakin diperkokoh di dalam kita menghayati iman di dalam Kristus Yesus. Maka mari kita semuanya berdoa, memohon Roh Kudus berkarya di dalam hati, pikiran, jiwa kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Kami semua anak-anak-Mu, hamba-Mu yang Kau cinta teristimewa, Jemaat Antepe, Gereja Cenjawa Menara Kasih, boleh memuji nama-Mu, boleh memuliakan nama-Mu, terlebih saat ini mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Maka saat ini biarlah Roh-Mu yang berkarya, yang kerja di dalam pikiran hati jiwa kami, ya Bapa. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Jemaat Antepe yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam bacaan Injil menurut leksionari Sinode Gereja Kristen Jawa. Kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana perumpamaan tentang perjamuan kawin. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih semuanya. Telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya
Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, teristimewa Jemaat Antepe, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya Yahweh. Saudara-saudara, saat ini semuanya pasti memiliki kabar yang baik. Amin. Iya, karena kita semua merasakan sukacita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Terlebih ketika kita saat ini saudara-saudara semuanya sedang mendengarkan panggilan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengundang kita semua, saudara-saudara. Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara saya untuk masuk di dalam sebuah pesta. Pesta apa? Kalau hari ini saudara-saudara kita sedang berpesta, merayakan apa? Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Maka hari ini kita sebut sebagai hari Minggu. Domingus, hari Tuhan, saudara-saudara. Ini pun sebuah pesta, ini perayaan, saudara-saudara. Kita dipanggil Tuhan di dalam sebuah sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena kita semua diingatkan bahwa kita semua telah hidup di dalam Kristus yang telah bangkit dari kematian. Maka sebenarnya kuasa kebangkitan, kuasa Paskah itu ada di dalam hati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita semua merasakan sukacita yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, tapi satu sisi Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga akan menyampaikan sebuah cerita kepada kita. Sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan sorga. Bagaimana kita semua manusia, saudara-saudara itu diundang di dalam sukacita sorgawi. Bagaimana seorang raja yang merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita, saudara-saudara, melihat anaknya bahagia, maka raja itu membuat pesta perkawinan untuk anaknya. Nah, ketika raja itu menyelenggarakan sebuah pesta perkawinan, maka semua orang pun diundang, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena memang rasa sukacita yang berlimpah. Siapapun sungguh diharapkan bisa menyaksikan kebahagiaan keluarga raja itu. Oleh karena anaknya, saudara-saudara, sudah mendapatkan jodoh, sudah mendapatkan pendamping di dalam hidupnya. Nah, ini sesuatu yang membahagiakan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua diundang di dalam sebuah pesta, ini membuat kita juga harusnya berbahagia. Yang mengundang itu bahagia, sukacita, yang diundang bagaimana? Ayo seneng, ya bunga, rangat tenang ya. Jadi saya terus ingat ini, tahun lalu Bapak Ibu Saudara ketika peneguhan pendeta dan pentabisan pendeta di GKJ Ndagen Palur. Ketika Bapak Ibu Saudara semua waktu itu Jumat Antepe, wah pada datang semua. Ya, atau undangan semua itu disampaikan. Mari datang menyaksikan apa? Sukacita. Gereja Ndagen Palur. Wes bener-bener ngrasake kabungan, kan begitu. GKJ Ndagen Palur merasakan sukacita, maka diundanglah semua termasuk jemaat Antep.
B. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara, nggih. Betul? Iya. Jadi coba kalau kira-kira waktu itu gereja kesenjawan Dagen Palur nggak mengundang Bapak Ibu Saudara semua. Terus piye coba? Sing dirasake ning ati, lah wong ana kabungan gede, ada sukacita luar biasa kok. Tabisan pendeta, peneguhan pendeta. Kok aku ora diundang? Iya toh? Sampai akhirnya tidak mengundang siapapun. Jangan-jangan itu bukan peristiwa sukacita. Wong jenengi pentabisan kok ora undang-undang babar blas. Engko gek-gek kuwi ora seneng, malah kuwi agek susah. Saged mawon to nggih. Tapi ternyata enggak toh. GKJ Dagen Palur undang semua, begitu kan? Bapak Ibu Saudara semua jemaat Antep bahkan klasis waktu itu Salatiga bagian utara. Ini saudara-saudara menjadi sebuah bentuk sukacita, maka yuk kita semuanya merasakan sukacita. Di sanalah raja itu juga merasakan kebahagiaan. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, di sini ternyata sangat ironis. Wong guru dijak seneng, wong guru dijak bahagia. Lah kok malah klelet-klelet. Mereka yang diundang oleh raja tidak pada datang, saudara-saudara. Mereka malah mengurus pekerjaannya masing-masing. Dia sibuk dengan pertaniannya, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan domba-domba piaraannya. Sehingga saudara-saudara mereka itu akhirnya tidak merespon undangan raja. Padahal mereka itu mendengar loh Bapak Ibu Saudara. Mereka padahal benar-benar mengerti loh. Tetapi mengapa mereka tidak datang? Nah, persoalannya seberapa baik saudara-saudara mereka itu mendengarkan Tuhan mengundang. Seberapa baik mereka mendengarkan raja itu mengundang. Nah, kalau awalnya memang pendengarannya baik, lalu kemudian ditanggapi dengan baik, maka apa perilaku, tanggapan semuanya menjadi baik dan kebaikan itu mendatangkan sukacita, kebahagiaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Neng kosok wangsule diundang ora gelem, diundang malah tidak datang, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara di dalam cerita ini justru mereka itu memusuhi hamba-hamba yang diutus oleh raja ketika raja itu mempersilahkan hambanya untuk menjemput mereka. Ini keprihatinan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, waktu itu justru raja marah, lalu kemudian membakar kota mereka. Dan akhirnya raja itu mengutus hambanya lagi untuk memanggil, untuk mengundang siapapun yang dijumpainya di perempatan jalan, di pasar-pasar, dimanapun tempat berada. Kalau kamu itu ketemu orang, suruh saja, langsung ikut saja di dalam perjamuan kawin anak raja itu. Nah, saudara-saudara, undangan ini istimewa. Undangan ini tidak main-main. Maka saudara-saudara ketika mendengarkan undangan ini, maka ketika merespon, menanggapi pun, ya pasti dengan sungguh-sungguh pula. Ketika merespon, menanggapi dengan baik, maka mesti ketika datang, ya dengan pakaian pesta. Tidak semaunya sendiri. Sehingga ketika pada waktu itu pesta perkawinan itu diselenggarakan, sungguh meriah. Raja waktu itu akan masuk di dalam ruangan untuk menemui para tamu. Dan ketika pada waktu itu melihat ada tamu yang tidak memakai pakaian pesta, raja ini kemudian datang dan memperingatkan orang itu. Kok bisa kamu masuk
ke pesta perjamuan ini dengan tidak memakai pakaian pesta. Ini sebuah peringatan yang keras, saudara-saudara. Dan akhirnya orang itu hanya terdiam. Dan marahlah raja itu. Sehingga orang itu harus dimasukkan di tempat yang paling gelap. Mereka kemudian mengikat tangan seseorang itu. Dan kemudian menggiringnya ke tempat yang paling gelap. Sebagai bentuk hukuman. Nah, saudara-saudara, cerita ini adalah sebuah gambaran tentang kehidupan. Kita paling tidak belajar 3 hal yang menarik dalam hal ini. Yaitu pertama, ketika raja itu mengundang semua orang. Bagaimana saudara-saudara? Kelihatan bahwa raja ini memang memiliki hati yang terbuka, inklusif, saudara-saudara. Bukan tertutup. Sekalipun sebenarnya dia punya hak loh. Mau ngundang siapapun dipilih-pilih, oh itu haknya dia kok. Haknya raja kok. Dan siapakah raja ini? Raja ini adalah Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup di tengah dunia ini, kita adalah sebagai orang-orang yang diundangnya. Diundang siapa? Diundang Tuhan. Untuk apa? Untuk menikmati sukacita segala fasilitas istimewa yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang menanggapi kasih dan cinta Allah. Dan yang terpenting dan yang paling istimewa adalah sebuah fasilitas keselamatan abadi. Sukacita inilah saudara-saudara yang menandai orang-orang Kristen sebenarnya. Orang-orang percaya kepada Kristus. Tetapi persoalannya adalah ternyata tidak semua orang bisa mendengarkan dengan baik. Tidak bisa mendengarkan undangan Tuhan ini dengan baik. Kalau hanya sekedar mendengar baik, oh bisa. Tetapi bagaimana menanggapinya dengan baik, ini yang menjadi persoalan. Ternyata begitu banyak orang yang tidak mau. Bahkan saudara-saudara, di dalam kehidupannya itu tidak bisa menunjukkan sebagai pribadi orang yang menjalankan kehendak Allah. Bagaimana kehidupan mereka itu hanya semaunya sendiri, mengurusi dirinya sendiri. Gambaran ketika mereka itu hanya memperhatikan pekerjaannya sendiri, memperhatikan apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Ini persoalan yang terkait dengan egoisme pribadi manusia yang saling mementingkan dirinya sendiri. Dia yang tidak pernah memperhatikan orang lain. Bahkan dia tetap berlumuran dosa di dalam kehidupan kesehariannya. Maka saudara-saudara, disitulah panggilan Allah yang tidak diresponnya. Membuat orang itu justru menemui sebuah hukuman yang luar biasa dari Tuhan. Dan itu sebenarnya diperuntukkan kepada siapa? Itu adalah gambaran orang-orang Israel. Itu adalah para imam-imam kepala. Mereka orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Yang seringkali justru menolak nabi-nabi yang diutus Allah untuk memperbarui kehidupan orang Israel. Tetapi justru orang Israel itu menolaknya, membencinya, bahkan membunuhnya, saudara-saudara. Ini berbahaya. Maka Yesus memberikan sebuah analogi, memberikan sebuah gambaran. Untuk apa? Untuk mengubah pikiran, hati, jiwa orang-orang Yahudi ini. Tetapi kenyataannya mereka tetap menolak. Bahkan Yesus sendiri sebagai anak Allah pun ditolaknya, saudara-saudara.
Jadi gambaran ini menjadi sebuah nubuatan bagi Kristus sendiri ketika Yesus itu justru dibenci, Yesus justru disiksa dan akhirnya dibunuh di Bukit Golgota. Maka saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah sungguh terbuka sebenarnya. Kemurahan Tuhan bagi semua manusia. Dan Tuhan sendiri sebenarnya sudah menawarkan dari awalnya. Jadi hal pertama yang bisa kita catat, yang terpenting ketika Allah itu sebenarnya sangat mengasihi manusia. Siapapun orangnya. Dia yang kaya, dia yang miskin, dia yang jahat, dia yang baik. Sekalipun orang itu bajingan saudara-saudara, ya tetap ditresnani. Betul. Tetapi bagaimana? Apakah direspon? Apakah mereka mendengarkan dengan baik dan menanggapi dengan baik? Dan yang kedua saudara-saudara, ketika Tuhan mengundang, Raja itu mengundang, ternyata ketika kita perhatikan analogi, kita perhatikan gambaran, ilustrasi Yesus ini saudara-saudara, itu bukan karena kebaikan dan kelayakan orang-orang yang diundangnya loh. Ya kan? Ternyata siapa yang diundang? Oh ternyata kere-kere ya diundang. Orang-orang yang di perempatan-perempatan ya diundang, di pasar siapapun. Disinilah sebenarnya saudara-saudara, Allah ternyata ketika mengundang kita semua, itu bukan karena kita itu pantas untuk diundang. Enggak. Kita sebenarnya manusia yang begitu banyak dosa dan kesalahan. Enggak pantas kita itu sebenarnya menerima keselamatan. Tetapi karena Yesus sendiri yang mengasihi, maka kita dipantaskan. Orang kita sebenarnya adalah orang jahat. Kita sebenarnya orang berdosa. Tetapi Yesus ternyata sungguh mengasihi kita. Ini dua hal yang kita ketahui. Bahwa ternyata undangan Allah itu adalah anugerah. Bukan kebaikan kita. Tetapi karena Allah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Allah saudara-saudara. Dan yang ketiga, bahwa undangan Allah ini benar-benar menjadi sebuah panggilan untuk mengubah kehidupan kita. Bagaimana kita harus berganti baju dari baju yang pertama ke baju pesta. Ini baju kebenaran Kristus yang kita pakai. Maka ketika ada orang yang masih memakai baju lamanya, kehidupan lamanya saudara-saudara, masuk di dalam pesta perkawinan anak domba Allah, di situ Allah menghardiknya. Mengapa? Jarot, kok kowe sing nganggo seragam sing lawas, kan begitu saudara. Kok masih memakai baju yang lama? Dan inilah fakta di tengah-tengah kehidupan kita. Masih banyak orang-orang yang hadir di dalam sebuah kebaktian, di dalam ibadah. Yang ngaku newe ya Kristen gitu ya. Ngaku newe ya, wah iki lho pendeta gitu ya. Oh ngaku newe lho ke majelis gitu ya. Oh iki lho pengurus komisi gitu ya. Tetapi saudara, ternyata dia tidak memiliki perubahan di dalam hidupnya. Sing sengit dia tetap sengit, baik. Yang benci ya terus benci terus gitu ya. Yang mendidik orang-orang untuk apa? Intoleran ya terus intoleran, baik gitu ya. Yang sering marah-marah ya marah-marah, rawa-wah gitu kan. Coba, bagaimana saudara? Padahal itu yang dikehendaki ketika kita ikut di dalam pesta, di dalam ibadah, pesta anak raja. Itu benar-benar diharapkan kita berubah, memakai baju kebenaran Kristus. Yang kemarin suka marah-marah gitu ya. Yuk sekarang mestinya sudah enggak begitu gampang emosional marah-marah. Oh mungkin yang kemarin tuh sangat benci banget gitu ya. Pendendam banget. Ya dalam hal ini kemudian berubah menjadi orang yang bisa mengerti, lebih toleran. Oh yang kemarin sukanya nuntut-nuntut, kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, kowe kudu ngene. Oh ternyata sekarang sudah berbeda. Ada banyak perubahan. Inilah saudara-saudara, mengubah karakter kita seperti Kristus ketika kita masuk di dalam
perjamuan, kawin, anak domba Allah. Perjamuan kawin, anak raja. Kita diharapkan memakai baju pesta. Jadi jangan sampai terjadi saudara-saudara, ada orang yang ingin sekali berubah hidupnya, lalu kemudian dia malah celaka pada akhirnya. Kenapa? Karena masih memakai kebiasaan-kebiasaan lamanya. Kan ada cerita saudara-saudara, ada 3 orang itu pingin sekali hidupnya berubah gitu kan. Nah suatu kali dia itu ketemu sama seorang pertapa. 3 orang ini ngomong, "Kakek, saya itu ingin sekali berubah. Kami ingin berubah nasib. Maka kami ingin menjadi orang-orang yang berguna dan memiliki masa depan yang baik pula." Kakek sakti ini bilang, "Oke, kamu bisa. Apa yang kamu inginkan terjadi. Udah, kamu akan saya tuntun ke tempat di mana tempat ini menjadi tempat untuk merubah kamu." Di mana saudara-saudara? Ternyata kakek sakti ini menggandeng 3 orang ini di kolam ajaib kan. Ya. Dan kakek itu menyuruh begini, "Kalau kamu itu nanti mau masuk ke kolam ini, yuk kamu katakan apa yang kamu inginkan." Begitu. Betul, pada waktu akan ingin menjadi sesuatu, dikatakan maka terjadilah. Yang pertama, dipersilakan, silakan. Dia waktu itu lari, saudara-saudara, memang disuruh untuk lari. Langsung kemudian mencebur ke kolam itu. Sebelum mencebur harus ngomong apa yang diinginkan. Dia bilang, "Aku ingin jadi dokter." Betul. Begitu dia masuk ke kolam, keluar jadi dokter, saudara-saudara. Betul. Nah kemudian saudara-saudara yang kedua, ini agak rohani nih. Ingin jadi pendeta kelihatannya ya. Dari jauh dia kemudian juga begitu. Lari kemudian dia apa? Ngomong, "Aku ingin jadi pendeta." Langsung masuk kolam. Begitu keluar kolam, bener dia jadi pendeta. Yang ketiga saudara-saudara, dia benar-benar ingin menjadi apa? Lebih dari mereka. Bukan hanya dokter, tidak hanya pendeta. "Aku ingin jadi pengusaha kaya." Gitu. Betul, dia kemudian lari. Dan dia akhirnya ngomong saudara, ingin jadi pengusaha kaya. Begitu ya. Tapi begitu dekat dengan kolam itu, kesandung batu dia. Apa yang dia katakan? Langsung dia ngomong, "Jangkrik." Begitu. Apa itu? Umpatan tuh ya. Habis itu apa? Langsung nyebur ke kolam, keluar jadi apa? Jadi jangkrik. Apa saudara? Ini hanya mau menggambarkan bahwa kebiasaan lama seringkali tidak kita sadari dan dibawa ke dalam komunitas di mana kita berada. Bahkan di dalam pesta. Pesta apa? Pesta ibadah kita. Ketika kita berjumpa di dalam sebuah komunitas Kristen, komunitas orang percaya, tidak ada perubahan di dalamnya. Yuk saudara-saudara, bagaimana kita mau baik? Seberapa baik kita mendengarkan panggilan Tuhan? Yaitu ketika kita juga merespon baik, menanggapi baik. Sehingga di dalam bulan keluarga ini, kita benar-benar juga akan membangun keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang mendengarkan undangan Tuhan yang baik, mendengarkan undangan Tuhan dengan tanggapan yang baik. Dan kita menjadi pemenang-pemenang. Kita menjadi umat yang selalu menang di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan telah memanggil kami di dalam kebaikan. Kami semua telah Engkau berkati dan Tuhan telah mengurapi kami. Sehingga Engkau mampukan kami untuk datang di dalam pesta, di dalam perayaan kemenangan sejati. Ketika kami ada di dalam pesta Tuhan, kami memakai baju kebenaran Kristus, di mana Engkau telah mengubah kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat Antepe, Engkau berkati kami hamba-Mu, berkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan dan anak-anak-Mu yang Engkau cintai di jemaat Antepe Tristimua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama membaharui iman kita dengan mengatakan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah dan hiduplah sebagai milik dan pekerja Allah dalam Kristus untuk berbagi kasih dan kebaikan Tuhan, seraya terus mendengarkan perintah Tuhan dalam hidup keseharian. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Rumah tangga, kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita dan patungan yang terlengkap. Bilang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Biarkan utama angkatkanmu dan taat akan iman yang kau beri. Rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam rumah-Mu. Duka dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Umat Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian penutup, Tentrem Raharjo dan Salam Damai.